kita akan terbebas dari iri hati. Paling tidak kita belajar untuk mengerem, tidak melakukan iri hati itu. Selamat pagi sahabat yang baik. Ketemu lagi dengan saya Handrianti Turnip dalam Morning Devotion. Jangan lupa, hari baru pasti ada berkat baru. Oleh karena itu bersukacitalah. Hari ini kita akan berbicara tentang iri hati. Sahabat yang baik, iri hati adalah satu kata yang sering kita dapati dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dalam rumah, bisa dalam lingkungan kita, di dalam persahabatan kita, mungkin di sekolah, ya, mungkin di kantor, mungkin juga di dalam hubungan bisnis kita, bahkan di dalam gereja. Jadi apa sebetulnya iri hati itu? Iri hati itu adalah perasaan kurang senang, kurang bahagia, kurang sreg kalau melihat orang lain lebih hebat, lebih berhasil, lebih beruntung hidupnya daripada kita. Jadi boleh dikatakan iri hati itu sama kayak cemburu atau sirik. Kalau kita bisa melihat orang lain lebih segala-galanya daripada kita. Sahabat yang baik, iri hati itu sebenarnya udah ada dari zaman dahulu. Alkitab penuh dengan kisah cerita dosa tentang iri hati. Sebut saja ada Adam dan Hawa. Adam dan Hawa iri dengan kemahatauan Allah sehingga mereka jatuh dalam dosa. Ada juga Kain dan Habel. Kain iri kepada Habel karena persembahan Habel lebih diterima sama Tuhan, sehingga Kain bunuh Habel. Ada juga Saul dan Daud. Saul iri kepada Daud karena Daud bisa bunuh Goliat, sehingga Saul kejar-kejar Daud untuk bunuh dia. Itu perjanjian lama. Di perjanjian baru ada juga Herodes iri kepada bayi mungil Yesus, sehingga dia perintahkan rakyatnya untuk bunuh semua bayi laki-laki yang di bawah 2 tahun. Ada juga ahli-ahli Taurat yang iri kepada Yesus karena pengajaran Yesus lebih diterima oleh rakyat daripada ahli-ahli Taurat, sehingga mereka merencanakan untuk bunuh Yesus, bahkan salib Yesus. Begitu luar biasa dampak dari iri hati ini, menimbulkan kekacauan yang luar biasa, dan buntutnya adalah dosa besar. Mari kita pelajari, kita lihat di dalam firman Tuhan di dalam Yakobus 3 ayat 16. Dikatakan di sana begini, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Sahabat yang baik, firman Tuhan ini jelas mengatakan pada saat ada iri hati, disitulah sumbernya dibicarakan kepentingan diri sendiri, fokus kepada diri sendiri. Pada saat itu terjadi, firman Tuhan katakan ada kekacauan, dan begitu besar kekacauan itu sehingga dikatakan timbullah segala macam perbuatan jahat. Sahabat yang baik, ada orang yang secara terang-terangan dia berani menyatakan bahwa dia iri hati. Dia nggak takut, dia omongin dengan sangat transparan. Tapi ada orang lain juga yang begitu berani ataupun begitu apik simpan di dalam hati bahwa sebenarnya dia juga sakit hati, tapi nggak ada yang tahu. Dengarkan saya sahabat yang baik, dua-duanya sama-sama berbahaya, sama-sama iri hati dan bisa menimbulkan kekacauan. Apalagi kalau kita lihat di zaman era digital seperti ini, iri hati itu bisa luar biasa hebat dampak. Kenapa? Ya karena semua orang bisa menampilkan kehidupannya, kesehariannya secara belak-belakan, bahkan dengan bangga. Dia bisa pamer kepada sosial medianya. Contoh saja, pada saat dia bisa jalan-jalan ke luar negeri, dia pamer semua lokasi-lokasi yang dia pernah datangi, ya. Kemudian dia share ke sosial media yang bisa menimbulkan iri hati kepada orang yang melihatnya, sehingga orang yang melihat yang tidak bisa melakukan ada timbul iri hati. Sahabat yang baik, Alkitab mencatat
iri hati adalah sebuah dosa. Kenapa? Karena dia langsung bertentangan dengan kasih. Dosa itu begitu luar biasa sehingga dikatakan iri hati itu tidak menimbulkan sukacita. Iri hati itu tidak membuat orang bahagia, tetapi dia menimbulkan persaingan yang negatif. Dan kalau boleh saya katakan saat ini, sumber dari iri hati adalah kesombongan. Jelas kesombongan itu sangat bertentangan dengan kasih. Kalau iri hati itu begitu berbahaya, mari sahabat yang baik, mari pagari diri kita dari iri hati ini. Dan kalau saat ini masih timbul dalam diri kita iri hati, mari bertobat sekarang. Karena itu sangat berbahaya buat Anda. Jaga hati kita dan perlengkapi diri kita dengan rohani, dengan perlengkapan-perlengkapan senjata Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan yang terakhir, hiduplah di dalam pimpinan Roh Kudus melalui ketaatan. Kita akan terbebas dari iri hati. Paling tidak kita belajar untuk mengerem, tidak melakukan iri hati itu. Sahabat yang baik, selamat berjuang terus di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.